Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Anita Lestari dengan NIM 2508010405. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari artikel yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Artikel tersebut berjudul Penguatan Penegakan Hukum dan Reformasi Kebijakan Anti Korupsi di Indonesia, Tantangan, Strategi, dan Arah Pembaruan. Pendahuluan latar belakang. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tata kelola pemerintah di Indonesia. Terjadi di sektor pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, serta politik birokrasi, melibatkan aktor eksekutif, legislatif, dan swasta. Indeks persepsi korupsi Indonesia stagnan di 34/100 pada tahun 2023. Adanya tindak pidana korupsi tersebut memberikan dampak yang begitu signifikan dan begitu merugikan, dengan adanya kerugian negara mencapai triliunan rupiah per tahun, mengikis kepercayaan publik terutama jika melibatkan pejabat tinggi. Dan untuk menangani kasus tersebut melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang fokus pada kasus berprofil tinggi, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, dengan kewenangan saling melengkapi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, beban perkara, dan dinamika politik yang mengancam independensi. Terlihat dari perubahan Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang dikritik mengurangi kewenangan penyadapan dan rekrutmen. Penguatan pengawasan internal dan eksternal serta literasi anti korupsi masyarakat diperlukan untuk mendukung proses hukum yang objektif. Pembahasan kondisi dan dinamika penegakan hukum anti korupsi. Kondisi penegakan hukum anti korupsi dihadapkan pada tantangan regulasi yang lemah, seperti adanya ketidakkonsistenan pasal dan celah hukum, dan masih adanya celah hukum, serta intervensi politik yang mengancam independensi dan objektivitas. Minimnya budaya anti korupsi dan integritas aparatur sipil negara atau ASN juga menyebabkan resistensi terhadap pengawasan. Sementara keterbatasan anggaran menghambat investasi teknologi, pelatihan, dan tenaga profesional. Sistem pengawasan yang belum efektif ini, dengan mekanisme administratif dan koordinasi yang buruk, sangat membuka peluang yang luas untuk penyimpangan seperti tindak pidana korupsi ini. Sehingga reformasi sistemik diperlukan untuk efektivitas yang optimal. Tantangan implementasi kebijakan anti korupsi. Tantangan implementasi kebijakan anti korupsi mencakup hambatan struktural yang kompleks, dengan kasus berulang yang menunjukkan upaya pemberantasan korupsi belum efektif, dan peningkatan laporan masyarakat melalui KPK serta platform digital. Pembaruan diperlukan melalui penguatan tata kelola birokrasi, transparansi, anggaran, sistem merit, dan budaya integritas sejak pendidikan ASN, serta menyasar akal masalah seperti konflik kepentingan, monopoli kewenangan, dan pengawasan internal yang lemah. Upaya penguatan penegakan hukum dan reformasi kebijakan. Upaya penguatan penegakan hukum dan reformasi kebijakan meliputi reformasi regulasi untuk menutup celah adanya penyimpangan melalui revisi aturan, penyelarasan undang-undang, adaptasi terhadap modus kejahatan, dan partisipasi masyarakat sipil. Penguatan kapasitas lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian melalui anggaran, sumber daya manusia, teknologi, dan kolaborasi antar lembaga sangat diperlukan untuk penyelidikan dan penyidikan yang cepat serta profesional. Pendekatan kolaboratif antar pemerintah, masyarakat sipil, media, dan sektor swasta penting untuk pengawasan publik, transparansi, dan ekosistem anti korupsi yang solid. Digitalisasi birokrasi menjadi strategi kunci untuk meningkatkan adanya transparansi anggaran, meminimalkan interaksi rawan korupsi, dan memudahkan akses informasi.
meskipun memerlukan penguatan infrastruktur dan literasi digital. Pendidikan anti korupsi harus diperluas ke sekolah, ASN, dan masyarakat melalui pelatihan integritas dan kampanye publik, serta penguatan mekanisme pelaporan dengan saluran yang aman, verifikasi yang cepat, dan integrasi antar lembaga. Serta keseluruhan upaya ini harus dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Arah pembaruan kebijakan anti korupsi di Indonesia. Arah pembaruan kebijakan anti korupsi di Indonesia harus berupa kerangka komprehensif berbasis bukti yang mempertimbangkan perkembangan modus kejahatan, evaluasi implementasi sebelumnya, dan keterlibatan publik untuk akuntabilitas, sambil menjawab akar penyebab sosial, ekonomi, dan politik. Desain kebijakan ke depan menekankan adanya strategi pencegahan seperti penyederhanaan prosedur birokrasi, transparansi anggaran, dan digitalisasi layanan, serta penegakan hukum berbasis integritas dengan pembekalan etika publik, kode integritas, dan sistem reward and punishment yang tegas. Penguatan mekanisme checks and balance melalui pengawasan internal dan eksternal independen, termasuk peran Ombudsman dan BPK, serta reformasi evaluasi kinerja dan sistem merit menjadi rekomendasi penting. Harmonisasi dengan standar internasional seperti UNCAC dan akan memperkuat pencegahan, penegakan hukum, kerjasama internasional, dan pemulihan aset. Sementara, integrasi teknologi informasi dalam pemerintahan dapat mempercepat proses administratif, menurunkan resiko manipulasi, dan meningkatkan transparansi. Secara keseluruhan, pembaruan ini harus holistik, terstruktur, berorientasi, dengan berkala untuk memastikan implementasikan pada kualitas tata kelola publik dan pembangunan nasional yang bersih serta berkeadilan. Tuh. Kesimpulannya, pada artikel ini, penegakan hukum dan kebijakan anti korupsi di Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural dan kultural yang saling berkaitan dengan indeks persepsi korupsi yang stagnan, menunjukkan kebijakan pencegahan dan penindakan yang belum efektif. Strategi komprehensif diperlukan, termasuk peningkatan integritas aparatur, transparansi anggaran, partisipasi publik, dan sinergi antar lembaga sambil menekankan aspek politik, sosial, dan etika publik sebagai fondasi reformasi kelembagaan. Upaya pencegahan melibatkan perubahan pola pikir birokrasi dan masyarakat melalui pendidikan anti korupsi, keterbukaan informasi, digitalisasi layanan, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal, dan juga perlindungan pelapor dengan konsistensi implementasi untuk mengatasi hambatan seperti celah aturan dan koordinasi lemah. Penegakan hukum menuntut sistem peradilan yang kuat, transparansi, dan bebas intervensi politik, dengan sanksi tegas untuk efek jera, penguatan independensi lembaga, serta perbaikan profesionalisme aparat yang keseluruhannya bergantung pada dukungan politik dan partisipasi masyarakat untuk agenda anti korupsi yang lebih berkelanjutan. Lalu ada saran. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan menutup berbagai celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Kedua, sinergi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Ketiga, transparansi dan digitalisasi layanan publik perlu diperluas hingga ke tingkat daerah. Keempat, pendidikan anti korupsi perlu diperkuat melalui kurikulum formal dan kampanye publik yang berkelanjutan. Kelima, perlindungan bagi pelapor kasus korupsi atau whistleblower harus diperkuat secara nyata. Sekian penjelasan mengenai isi dari artikel yang saya tulis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.